pengaruh Mu'tazilah, ya, selain daripada menguasai kerajaan, sampai-sampai masyarakat Islam menerima dengan mudah, ya kan? Menerima Mu'tazilah itu dengan mudah. Tahu tak? Macam hari ini orang mudah-mudah terima Wahabi. Lebih kurang macam tu. Masyarakat menerima Mu'tazilah itu dengan mudah dan senang. Kenapa? Yang tidak keluar dari itu. Kenapa? Kerana rasionalisme. Ya. Kerana mereka mendoktrinkan rasional. Nah, apabila rasional itu didoktrinkan, nah, sampai sekarang pun orang cenderung kepada rasional, kan? Cenderung kepada munasabah. Nah, sampai-sampai Isra' Mi'raj itu Nabi daripada Makkah ke daripada Makkah ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam masa satu malam. Tidak munasabah. Tidak munasabah, tidak rasional artinya. Nah, ditolak. Faham kan? Nah, dan terbawa-bawa sampai hari ini. Dan sememangnya masyarakat atau umat Islam sekarang pun, nah, mereka berdiri kuat, ya, tanpa sedar, berpegang dengan akal, meninggikan akal, tanpa sedar. Kecuali orang-orang yang belajar tentang akidah saja. Ini siapa 3 orang ni? Siapa 3 orang ni? Kau siapa? Kau? Oh. Datang pula. Walid klaim kamu orang bodoh sudah tadi. Nah, Walid, kalau Walid mula bercakap bodoh, nah, lepas itu 3 bulan kau akan dengar bodoh saja. Nah, sama saja hal-hal yang lain. Okey, kita buang masa banyak bercakap tentang dia orang. Apa boleh cakap tadi? Terganggu fikiran. Tentang rasional, ya. Sampai sekarang orang bergantung dengan rasional. Dan mutakhir ni nampak sudah orang-orang Melayu Islam yang akidahnya yang tidak ada akidah. Nah, mula mereka bergantung kepada rasionalisme. Ya kan? Sudah banyak sekarang. Itu hari muncul orang-orang yang mempersenda Allah, mempersenda Nabi, ya kan? Nah, hakikatnya bukan habis. Tetap akan muncul, tetap akan ada. Nah, lebih-lebih lagi persenda Allah dan Rasul ini mereka melihat dari sudut rasional. Ya kan? Nah, rasional menurut akal mereka, bukan rasional menurut hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau rasional itu menurut hak Allah Subhanahu wa taala, maka jawapan kita Allah Subhanahu wa taala boleh buat apa saja yang dia mau buat, betul? Kan? Kerana dia maha kuasa, kerana dia maha segala-galanya. Nah, itu pegangan kita. Tetapi orang-orang yang berdiri di atas rasionalisme, nah, mereka tidak melihat gitu. Mereka melihat munasabah atau tidak munasabah pada akal mereka. Ya kan? Nah, padahal akal mereka itu tidak sampai pun setitis ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesadaran itu tidak ada. Nah, justru mereka menganggap akal mereka lebih tinggi, gitu kan? Nah, itulah yang kita sebut kemudian bertuhankan kepada akal. Ya, bukan bertuhankan Allah, tapi bertuhankan kepada akal. Dan akidah ini adalah sesat. Ya, nanti kita berjumpa dengan hujah-hujah yang kemudian. Nah, kita sebut dulu akidah ini adalah salah. Salah sama sekali, sesat sama sekali, dan dalam soal iman itu tidak sah, begitu. Okey, sedikit sebanyak tentang Mu'tazilah, ya. Kita pun belajar sudah pada dasarnya. Nah, itulah Mu'tazilah. Pelopor kepada Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha. Wasil ibnu Atha adalah muridnya, antara muridnya kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya, disebut Mu'tazilah atau dipanggil Mu'tazilah kerana dia telah memisahkan dirinya daripada majlis
Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Perkataan asal yang muncul adalah i'tizal. Ya. Innal wasil ibnu Atha i'tizalun min majlisina. Ya. Sesungguhnya Wasil bin Atha adalah orang yang keluar ataupun meninggalkan majlis kita, kata Imam Hasan Al-Basri. Nah, bermula dari situlah istilah Mu'tazilah diberikan kepada golongan ini. Nah, pada satu sisi mereka pun tidak klaim mereka Mu'tazilah, ya kan? Mereka klaim apa? Mereka klaim mereka adalah ahli sunnah. Nah, keadaan ini sama saja macam kita dengan Wahabi, ya kan? Wahabi pun dia klaim dia sebagai ahli sunnah di mana-mana pun, keadaan apapun, ya kan? Nah, disitulah yang nantinya menuntut kita untuk melihat prinsip masing-masing. Faham tak? Nah, kalau Mu'tazilah, dia tidak klaim dia sebagai Mu'tazilah, tetapi pada masa itu mereka klaim mereka sebagai ahli sunnah juga. Nah, apa prinsipnya? Nah, itu yang perlu dilihat. Betul. Ahli sunnah, dah sudah tentu klaim ahli sunnah. Nah, apa prinsipnya? Nah, jadi betul atau tidak betul firqah-firqah ini perlu dilihat pada prinsip dasar mereka. Faham tak? Nah, jadi sebab itu kita perlu belajar prinsip dasar Mu'tazilah apa, prinsip dasar ahli sunnah apa, prinsip dasar Qadariyah apa, Jabariyah apa. Nah, itu. Jadi prinsip-prinsip ini kemudian nanti kita kita bawa kepada keadaan semasa kita. Nah, kita akan nampak, oh, sekarang ini tidak ada Mu'tazilah, yang ada hanya apa? Liberal, yang ada hanya apa? Sekular. Nah, kita lihat bagaimana ya fahaman-fahaman baru ini yang sebenarnya berpunca daripada fahaman-fahaman sesat yang telah lalu. Faham kan? Nah, itu. Kemudian disebut sekular, sampai boleh mengajar sudah itu hari, ya. Mu'tazilah tidak ada. Di bawah Mu'tazilah, istilah Mu'tazilah tidak ada. Yang ada adalah sekular. Nah, dalam Islam, dalam masyarakat Islam, sekular itu adalah Mu'tazilah. Gitu kan? Nah, oke. Terus kita. Dan kata Mu'tazilah bahwasanya hakikat iman itu, jadi Mu'tazilah, dan kata di sini bukan cakap saja ya, kata di sini artinya doktrin, kata di sini adalah dasar, dan kata ai dasar, ai doktrin. Doktrin siapa? Doktrin Mu'tazilah. Nah, karena itu kita perlu belajar apa doktrin ahli sunnah. Nah, jangan pandai mengaku ahli sunnah tapi doktrin ahli sunnah tidak pernah tahu. Apa doktrin ahli sunnah? Nah, ahli sunnah apa begitu? Kan? Nah, setiap pegangan ada doktrinnya. Setiap pegangan, tahu tak? Kalau pegangan kita itu Hindu, nah ada doktrin Hindu kan? Kalau pegangannya Buddha, ada doktrin Buddha. Tidak mungkin manusia berpegang dengan sesuatu tanpa doktrin itu. Betul kan? Nah, sama saja dengan Islam. Apa doktrin Islam? Doktrin Islam. Berarti kau tidak pernah tahu agama kau sendiri. Itu salah satu kebohongan dalam agama, tahu tak? Jangan kita menjadi orang yang berbohong dengan agama. Mau bohong bini boleh saja. Tapi mau bohong agama jangan. Okey. Dan kata ai, nah dasar ataupun doktrin istilahnya tadi ya, Mu'tazilah. Bahwasanya hakikat iman itu murakkab. Nah, Mu'tazilah dalam dasar-dasar, dalam doktrin-doktrin mereka juga mengatakan bahawa hakikat iman itu murakkab dengan makna tersusun. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah yang mendoktrinkan hakikat iman itu murakkab cuma seorang saja kan. Walaupun Abu Mansur Maturidi, nah dia pun murakkab juga, tetapi dia tidak mendoktrinkan, dia tidak menjadikan itu sebagai dasar. Nah, yang menjadikan murakkab sebagai dasar adalah
Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala. Ya. Nah, sebab itu Walid jelaskan awal, jangan kita lepas pandang maksud murakkab itu sendiri. Nah, maksud murakkab kita jelaskan semula adalah tersusun. Ya. Maksud murakkab adalah tersusun, murakkab. Istilah Arabnya murakkab. Tersusun. Nanti orang sebut tersusun rapi lah, apalah begitu kan. Nah, hakikatnya tersusun. Nah, setiap yang namanya tersusun mesti ada bidayah dan mesti ada nihayah. Kan? Nah, jika tidak orang tidak panggil tersusun. Setiap yang disebut sebagai tersusun ada bidayah, ada pemulanya, ada pemula, bidayah artinya pemula, ya, dan ada nihayah, pengakhirnya. Ya. Nah, begitu. Nah, jadi kalau kita katakan susunan benda, kan, mesti ada pemulanya, nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa. Begitu bah, 1, 2, 3, 4, gitu kan? Nah, itu susunan. Dia tidak mungkin susunan itu berlaku dalam bentuk yang ini nomor 1, ini nomor 3, ini nomor 2, ini nomor 5, tidak mungkin begitu. Yang namanya susunan, nah mesti mengikut susunan. Betul? Nah, jadi dalam doktrin Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala mesti ada susunan. Ya, berdirinya akidah dan kemudian berdirinya iman dalam diri seseorang. Nah, ada susunannya. Nah, apa susunannya? Nah, dikatakan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, dan pendapat itu bukan pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari sendirian ya, itu pendapat Abu Hanifah sebenarnya. Nah, kalau pendapat Abu Hanifah berarti Abu Hanifah mengutip daripada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengutip daripada sahabat. Begitu kan? Nah, itu bahagian daripada pendapat salaf. Nah, itu sebutan setengah para ulama. Nah, jadi apa susunannya? Susunan yang pertama tasdiq. Apa susunan kedua? Susunan kedua adalah iqrar. Ya, nah itu susunannya. Nah, ini ya bahagian daripada akidah, bahagian daripada iman. Nah, adapun yang ketiga amal soleh. Ya. Nah, amal soleh ini tidak termasuk di dalam dua hal besar yang tersusun. Ya. Tetapi amal soleh itu dimasukkan pada menggambarkan kesempurnaan. Nah, itu kan? Nah, fulan, katakan fulan itu namanya mizi. Yang selalu tidak betul ini mizi namanya. Kan? Nah, dia mizi ada tasdik, ada ikrar. Nah, beriman sudah mizi. Berarti ada iman. Kan? Tapi mizi tidak ada yang nomor 3 ini. Nah, mizi tetap beriman. Cuma mungkin dia asi, dia derhaka. Gitu kan? Nah, selama mana mizi tidak mengingkari. Dia tidak buat saja, dia tidak melakukan amal saja, tetapi dia tidak mengingkari. Dalam arti kata yang lain, menafikan hukum-hukum ke atas amal-amal itu. Ya kan? Nah, kalau dia menafikan, nah berarti mizi bukan lagi beriman, ketika itu keluar sudah daripada iman, batal iman sudah mizi. Sekalipun ada tasdik, ada ikrar. Itu kita belajar, sudah kan? Nah, jadi Walid mau menerangkan apa? Walid mau menerangkan doktrin Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Imam Abu Mansur tidak mendoktrinkan itu. Walaupun dia sendiri pada dasarnya menyusun tarkib. Nah, apa susunannya? Pertama, rububiyah. Rububiyah. Bukan rubiah. Nomor 2, uluhiyah. Nah, ini susunannya salah sudah macam ini. Susunan daripada atas ke bawah. Allah di tempat yang paling tinggi. Nah, rububiyah, yang kedua uluhiyah, dan yang ketiga ubudiyah. Jadi Imam Abu Mansur Maturidi tidak mendoktrinkan ini sebagai tarkib, sebagai murakkab. Paham enggak? Nah, dia cuma menyatakan dari sudut pandang ilmiah pun, nah tidak menjadi permasalahan kan?
Tidak menjadi permasalahan kita mau rububiyah dulu kah? Kita mau sempurna uluhiyah dulu kah? Kita mau sempurna ubudiyah dulu kah? Tidak dipermasalahkan, betul? Nah, berarti Imam Abu Mansur tidak mendoktrinkan atau mendasarkan berdirinya akidah dengan tarkib, dengan susunan, tidak. Yang mendoktrinkan berdirinya akidah dengan susunan, dengan tersusun dalam ahli sunnah wal jamaah hanya Imam Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala merupakan kata setengahnya pendiri kepada metodologi, kaidah, ya, kaidah memahami iman, memahami akidah, ya, sifat 13 sifat saja, bukan 20. Okay? 13 sifat saja. Munculnya 20 itu tambahan sifat maknawiyah itu adalah apabila tergabungnya doktrin Asy'ariyah dengan doktrin Maturidi. Paham enggak? Apabila tergabungnya doktrin Asy'ariyah dengan doktrin Maturidi, maka akhirnya 7 sifat maknawiyah itu perlu dimasukkan bagi menjelaskan atau bagi memberi faham tentang hak ketuhanan, ya kan? Nah, akhirnya jadilah 20. Dan sampai sekarang orang sebut 20 sifat. Ya, tapi pada hakikatnya 13 saja jika aliran Asy'ariyah. Nah, daripada 13 itu pun ada pandangan lain yang mengatakan Asy'ariyah cuma 12 saja. Nah, Wali tidak mau Wali sebut ini sebagai fakta. Nanti kamu orang belajar ya ke depan nak kaji, cari. Nah, itu. Ya. Nah, sebab kita mau ke depan. Adapun orang yang mau mundur ke belakang silakan. Nah, kita mau ke depan. Okey? Nah, jadi nanti di sana kamu orang belajar 20, ada yang nantinya belajar 13, ada yang nantinya belajar 12. Ya. Nah, kalau 12 aliran Asy'ariyah juga itu 12, mereka meletakkan sifat nafsiyah itu, ya, sesuatu yang terasing daripada sifat yang lain. Nah, nanti belajar kenapa mengapa nanti belajar, Pak. Sekarang bukan masanya. Okey. Jadi kita balik kepada doktrin Asy'ariyah, satu-satunya dari dalam ahli sunnah wal jamaah yang mendoktrinkan tarkib ataupun murakkab tersusun adalah Imam Abu Hasan Asy'ari. Nah, justru susunan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari mesti begini, ya. Mesti begini bagi individu, bagi setiap individu, tidak kira siapapun. Ya. Tidak kira siapapun. Nah, berdirinya iman itu mesti bermula dengan tasdik. Susunan yang pertama. Dan kemudian baru ikrar. Fahamkah? Kemudian dibincangkan. Nah, kalaulah ikrar dulu baru tasdik. Dibincangkan, ya. Ini dah perbincangan kitab besar. Tidak sah katanya. Ikrar artinya menerima agama. Paham enggak? Nah, ikrar dulu baru tasdik. Nah, tidak sah katanya. Jadi bagaimana? Nah, tasdik dulu kemudian ikrar. Jangan campur lagi. Ini cuma satu explanation, pandangan-pandangan. Ini bukan fatwa yang kita boleh pakai. Itu ya. Pandangan-pandangan dulu, kita dah sebut pandangan dulu. Itu. Kan? Boleh nampak kah? Jadi balik kepada tarkib tadi. Nah, Imam Abu Hasan Asy'ari mendoktrinkan tasdik mesti mendahului tarkib itu, susunan itu. Nah, kemudian baru ikrar. Ikrar di sini jelas sudah, ya. Ikrar di sini artinya menerima agama. Nah, tanda kita menerima agama Islam itu ialah dengan kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi hakikatnya adalah menerima agama. Ya kan? Jadi apabila kita ada tasdik kemudian kita menerima agama, nah itu iman. Itu beriman. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana
jika tidak ada tasdik tetapi ada menerima agama. Satu persoalan kan? Nah, tasdik tidak ada, berarti tidak ada tambatan ikatan hatinya, tapi dia menerima agama. Biasanya keadaan-keadaan macam ini terkait dengan ada tujuan lain. Contoh, dia mau kahwin dengan rantau, namanya Elizabeth Taylor. Dia mau kahwin dengan rantau, dia jatuh cinta pada rantau kerana rantau ketika itu hero macho, kan? Nah, dia tengok saja rantau plaster dinding pusing, dia syok sudah. Kan? Dia syok sudah sama rantau. Nah, jadi dia mempunyai tujuan. Paham tak? Ini apa ya? Ini pandangannya. Nah, ketika itu dia mengikrarkan agama, dia mengikrarkan menerima agama. Tujuannya, sedang tujuan itu pada dasarnya berada di dalam tasdik, betul? Kita belajar sudah kan? Nah, jadi dia mengikrarkan tujuannya untuk menikah dengan rantau. Paham tak? Bukan tasdiknya. Jelas ya? Nah, itulah yang kemudian disebut oleh Imam Abu Hasan Asy'ari sebagai tanda ataupun dikatakan alamat munafiqin. Kan? Kita baca sudah itu semua. Jadi berhati-hati. Lihat ya. Jadi Walid sebut fakta ini untuk apa? Untuk kita melihat bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala mendoktrinkan tarkib itu mesti bermula dengan tasdik, kemudian baru ikrar, untuk kita melihat kemunasabahannya. Paham enggak? Nah itu. Nanti kenapa pula tidak boleh ikrar dulu kemudian tasdik? Dia ikrar dulu, dia masuk Islam dulu, kemudian dia menerima agama dulu, nah kemudian baru dia tasdik misalnya. Kenapa? Apa masalahnya? Rupanya di sana ada masalah tersendiri. Paham enggak? Nah, masalahnya apa? Secara tidak langsung boleh disebut sudah tadi. Menyamai nifaq. Dari sudut akidah. Okey? Dari sudut pegangan. Boleh nampak lah? Nah, itu. Yes, any question? Apa? Terus. Excuse me, jangan tanya lagi persoalan itu, sebab kita bukan berbincang fokus. Kita sedang berbincang doktrin Imam Abu Hasan Asy'ari macam mana untuk kita nak bandingkan dengan Mu'tazilah. Itu saja dulu. Is it clear? Kena step-step lah. Saatnya kita pandai terlangsung payah. Okey. Nah, perhatikan ya. Dan kata dasar doktrin kita kan sudah Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah? Satu aliran, ya. Satu aliran pemikiran. Ada yang memaknakan begitu. Ada yang mengatakan satu aliran akidah dalam umat Islam. Nah, tabit kau punya ayat itu. Ya. Satu aliran pemikiran, ada yang menyebut begitu, yang lain menyebut satu aliran akidah di dalam umat Islam yang menyalahi prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu definisi. Nah, kaitkan itu dengan definisi supaya nanti kita ada definisi Mu'tazilah. Ya, siapa Mu'tazilah? Kita tidak ada definisinya kan. Nah, Mu'tazilah siapa? Mu'tazilah siapa? Mu'tazilah. Mau cari mana Mu'tazilah sekarang sudah? Kan? Itu. Okey. Okey, jadi katanya bahwasanya kelompok ini ya, bahwasanya hakikat iman. Nah, ini yang menjadi isu perbincangan kitab kita teks ini ya. Kita bukan membincang iman, tapi kita membincangkan hakikat iman. Nah, suatu hal yang lebih dalam, maksudnya begitu kan. Satu hal yang lebih genuine. Kita bukan berbincang tentang kita berbincang tentang pisang,
Tapi kita bukan pandang kulitnya, kita mau isinya, gitu kan? Kalau kita berbincang tentang pisang, kita berbincang tentang kulit pisang, tentang batang pisang, itu dalam peringkat kajian, bukan peringkat pegangan. Nah, peringkat pegangan, dia mau tahu isi pisang itu. Nah, itulah hakikatnya pisang. Begitu kan? Nah, kalau dia berbincang tentang pisang, dia berbincang tentang semua pisang kan? Jantung-jantung pisang, daun-daun pisang, batang-batang pisang, umbut-umbut pisang, bunga-bunga pisang, semuanya pisang. Pucuk-pucuk pisang. Tapi hakikat daripada pisang itu adalah buahnya. Betul? Paham tak? Okey, jadi Mu'tazilah juga mengatakan sama dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Nah, mereka mengatakan, mereka mendoktrinkan, mereka mendasarkan bahawa hakikat iman itu murakkab. Murakkab dengan makna tersusun, ya kan? Daripada 3 perkara. Nah, sekarang mereka tersusun 3. Jadi beza dengan Abu Hasan Asy'ari apa di situ? Nah, Abu Hasan Asy'ari 2 saja. Betul? Nah, mereka 3. Ya kan? Nah, itu perbezaan pertama. Perhatikan ya. Okey. Nah, yang pertamanya apa? Susunan menurut Mu'tazilah, yang pertamanya apa? Iqrar dengan lidah. Nah, itu susunan pertama bagi Mu'tazilah. Kenapa? Nah, disitulah prinsip rasional yang mereka pakai. Ya, mereka pakai prinsip rasional. Sedangkan Abu Hasan Asy'ari memakai prinsip Al-Quran dan Sunnah. Mu'tazilah pakai prinsip rasional. Rasional itu apa, Mizi? Kemunasabahan akal. Gitu. Jadi munasabah menurut mereka itu munasabah. Ya kan? Nah, jadi mereka mendoktrinkan apa? Ikrar dengan lidah. Nah, itu tasdik pertama mereka. Nah, kalau kita sebut tadi Imam Abu Hasan Asy'ari di sini ya. Nah, di sini Imam Abu Hasan Asy'ari 1, 2, 3. Nah, sekarang kita sebutkan Mu'tazilah. Nah, ini boleh padam sudah ya. Nah, sekarang kita sebutkan Mu'tazilah. Sekarang kita sebutkan Mu'tazilah. Okey, Mu'tazilah. Nah, dia pun murakkab juga itu. Nombor 1, ikrar. Ya. Nombor 2, tasdik. Ya kan? Nombor 3 apa? Amal. Okey. Nombor 3, amal. Okey, sama saja. Nah, bezanya Asy'ariyah di sini. Okey, ini kita sebut sebagai Asy'ariyah ya. Asy'ariyah. Nah, ini Mu'tazilah. Nah, perhatikan perbezaannya. Semak saja. Okey, sekejap. Okey. Nampak perbezaannya kan? Nah, oleh tanda. Supaya kita masuk lekat dalam kepala. Ini untuk orang-orang selain daripada menjadi pegangan kita. Nah, kita lebih-lebih lagi dalam soal ilmu. Nah, ini perbezaannya. Ini sama saja. Okey. Nanti dalam kitab-kitab besar, nah, kita lagi jumpa. Contohnya Jawharah Tauhid, nah, kita lagi jumpa banyak perbezaan yang menjadi doktrin Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah. Nah, jadi kita lihat saja dulu. Pertama, ikrar dengan lidah. Kedua, tasdik dengan hati. Nah, itu tarkibnya Mu'tazilah. Dan ketiga, amal soleh dengan anggota badan. Ketiga, amal soleh dengan anggota badan. Nah, jadi doktrin ini, tarkib ini kemudian menjadi dasar atau menjadi prinsip ya. Menjadi dasar atau menjadi prinsip. Okey. Nah, kita bincang sekejap sebelum kita masuk. Kalau
aliran Asy'ariyah meletakkan tasdik itu sebagai tarkib yang pertama. Alasan Asy'ariyah, tasdik inilah nanti akan memunculkan tindakan-tindakan beragama. Ya. Tasdik inilah nantinya akan memunculkan tindakan-tindakan yang sabit dengan mengamalkan agama. Boleh paham gitu? Boleh faham kah? Tak boleh faham ini? Nah, tasdik menjadi punca kepada kau mengucap dua kalimah syahadat. Bukan kau mengucap dua kalimah syahadat tanpa tasdik. Kerana apa? Kerana mengucap dua kalimat syahadat tanpa tasdik diajarkan oleh Al-Quran, munafik pun mengucapkan. Nah, itu. Kan? Apa dalilnya? Nah, dalilnya surah Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Nah, itu tentang munafik kan kita belajar sudah. Orang munafik ini sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak tahu. Pahamkah? Nah, ini fakta ya. Ayat itu turun kata setengah ulama pada hujung tahun ketiga Hijrah. Yang lain mengatakan awal tahun keempat Hijrah. Nah, ini berarti tahun pertama Hijrah, tahun kedua Hijrah, awal tahun ketiga Hijrah, baginda Rasulullah SAW masih tidak tahu. Paham tak? Sehingga turunnya ayat surah Al-Munafiqin itu memberitahu kepada Rasulullah bahawa sebahagian yang menjadi makmum di belakangnya, sebahagian daripada menjadi makmum dalam jamaah di Madinah, jamaahnya di Madinah itu sebahagian adalah munafiqin berdasarkan kepada ayat itu. Ya. Idza ja'akal munafiqun, wahai Muhammad, jika datang kepada kamu orang munafik. Nah, baginda Nabi sebelumnya tidak tahu siapa munafik. Nah, Allah menceritakan. Ya, datang kepadamu orang munafik, qalu, dan mereka juga akan mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, bahwa mereka juga akan mempersaksikan bahwa engkau adalah Rasulullah. Nah, berarti orang munafik itu bila datang padamu, dia pun mengaku kau adalah Rasulullah. Dia akan mengikutmu, kan? Dia akan melakukan apa saja yang kau perintahkan, sebagainya. Nah, Allah menempelak di situ. Wallahu yashhadu innaka la rasuluh. Nah, Allah yang mempersaksikan, menunjukkan kepada Rasulnya. Dalam arti kata yang lain, para ulama tafsir menerjemahkan Allah mau memberitahu Rasulnya, ya kan? Allahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah memberitahu Rasulnya bahwa orang munafik yang mana? Yang berada di belakang Nabi, ya kan? Yang mengikut Nabi, yang masih patuh taat kepada Nabi, lakadzibun, pembohong, pendusta, penipu. Para ulama berbincang panjang ayat tersebut. Nah, kenapa mereka salat di belakang Nabi, mereka puasa, mereka melaksanakan perintah Nabi sesuai syariat yang turun ketika itu, ya kan? Sesuai syariat yang turun. Syariat, contoh, ya, pengharaman arak dan judi. Nah, syariat itu turun di Madinah, betul kan? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Itu ayatnya. Ayat itu turun dan membatalkan seluruh amalan-amalan yang namanya minum arak, yang namanya judi, yang namanya tenung nasib, ya kan? Yang namanya tikam-tikam, ya kan? Dalam dunia Melayu tikam-tikam dipanggil, kan? Ya. Rijsum min amali syaitan, semua itu adalah amalan syaitan. Nah, turunnya ayat itu barulah diharamkan arak, barulah diharamkan judi, baru diharamkan segalanya. Padahal sebelum itu, nah, mereka bebas bermain, mengamalkan, gitu kan? Nah, jadi orang-orang munafik ketika turunnya syariat Allah SWT, apapun, sami'na wa ata'na, kami dengar wahai Rasulullah dan kami taat. Dan mereka pun termasuk orang-orang yang memecahkan tung-tung arak, kan?
turunnya ayat mengharamkan, dan mereka pun memecahkan. Nah, mungkin saja mereka pun merupakan orang-orang yang menggantungkan kad judi, ya, kitab 52. Kan? Mana aku tahu bah masa itu main judinya macam mana, kan? Tapi sifatnya tetap sama saja. No. Kalau masa itu pun main kitab 52, dan mereka semua ambil kutip-kutip gantung semua. Mungkin ada yang bakar, mungkin ada yang lempar dan sebagainya. Nah, mereka mengamalkan apapun syariat yang turun dan diberitahu oleh baginda Nabi SAW. Betul kan? Faham kan? Nah, tetapi yang peliknya, kenapa Allah mengatakan mereka itu lakadzibun, mereka itu adalah pembohong, mereka itu adalah pendusta, mereka itu adalah penipu. Specifically, khususnya terkait dalam soal iman, terkait dalam soal akidah. Nah, di situ. Nah, rupanya ya, mereka ada sabit dengan ikrar mereka. Sabit dengan ikrar artinya sabit dengan menerima agama. Nah, sabit dengan mereka menerima agama Islam yang dibawa oleh Nabi. Ya betul, ya betul. Tapi mereka tidak ada tasdik. Nah, itu alasan, itu hujahnya Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ya, kerana mereka tidak ada tasdik. Tasdik itu apa? Nah, kita belajar sudah. Tasdik itu adalah tali temali, ya kan? Tasdik itu adalah tali temali yang mengikat, menambat, kan? Nah, kalau kita orang Kedah ni memberkas secara teguh, secara utuh, kan? Dipanggil akidah, itu, kan? Akidah itu tidak berlaku jika tidak ada tasdik. Faham kah? Nah. Jadi tasdik itu adalah tali temalinya. Nah, kemudian tali temali itulah digunakan tali temali itulah untuk mengikat, menambat apa yang diikat dan ditambat. Itu persoalannya, kan? Nah, yang diikat dan ditambat itu adalah pegangan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan sebagainya. Itulah yang ditambat. Di mana ditambat? Ditambat di hati kita. Di mana diikat? Diikat di hati kita. Begitu kan? Nah, jelas itu. Ya. Nah, itulah apa ya? Kenapa dan mengapa Imam Abu Hasan Asy'ari mendoktrinkan dasar dan prinsip tasdik itu tarkib yang pertama. Paham enggak? Nah, jadi kita dapat sudah sekurang-kurangnya hujah. Ya. Hujah daripada wahyu. Sekurang-kurangnya, ya, hujah daripada wahyu yang digunakan pakai oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Jadi kalau ada ikrar, ya betul dia ikrar menerima agama, tapi tasdik tidak ada. Nah, nanti kalaupun dia melakukan perkara-perkara yang sabit dengan agama, nah, jadi seperti munafik yang Allah SWT tunjukkan di dalam Al-Quran. Nah, begitu alasan Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Karena itulah Imam Abu Hasan Asy'ari mendoktrinkan dasar dan memprinsipkan bahawa tasdik itu tartib yang pertama. Kedua, ikrar. Dan di atas ikrar itulah berdirinya amal saleh. Nah, berdirinya amal. Kita sebut amal saja dulu. Nah, baru betul kan? Jadi ikatan ada ikatan tambatan di dalam hati kita ada. Nah, kemudian kita menerima agama. Nah, kemudian kita melaksanakan perintah-perintah agama. Baru betul. Kan? Masih lagi di posisi Imam Abu Hasan Asy'ari sekarang. Nah, bagaimana jika kita mengamalkan agama? Contoh umrah kita itu semua kita buat, sedekah jariah, kenduri begitu begini kita buat, mengamalkan agama. Tetapi kita tidak pernah tahu prinsip-prinsip menerima agama, atau lebih-lebih lagi prinsip-prinsip iman, prinsip-prinsip akidah. Kita tidak pernah tahu, misalnya. Ya. Secara mudahnya kita kalau kita sebutkan, ya, seperti ini. Kita yang ini bagus ini, Masya Allah bagus. Tapi yang ini kita tidak pernah tahu, yang ini kita tidak pernah tahu. Nah, bagaimana? Paham kan? Nah, menurut Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala, ya, nanti kita berjumpa dalam kajian-kajian lain, katanya tetap salah.
Jika kedua hal ini, ya, kita tidak tahu, kita cuma tahu yang ini, kedua hal ini kita tidak tahu, tetap salah. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, ini lebih bahaya. Ini lebih bahaya. Ya. Sebab apa? Sebab apa lebih bahaya? Sebab kita tidak tahu betul salahnya, benar hak batilnya, kita tidak tahu, itu lebih berbahaya katanya. Faham tak? Jelas ya? Nah. Dan kalau kita boleh spot ya, kita spot. Nah, hari ini orang kebanyakan yang berada di posisi ini kan? Hari ini, sekarang. Nah, kalau berada di posisi ini, kita ambil dengan Mu'tazilah, tidak jauh. Nah itu. Kalau Mu'tazilah pun begitu juga. Nah, sebab itu orang tanya dia, orang kritik dia marah lah. Dia penyanyi dangdut, dia bilang, kau tahu kan dangdut itu apa? Dangdut tahu? Dangdut itu apa? Nah, dangdut lah. Dangdut itu perlu gelek-gelek depan orang. Aku gelek dibayar. Aku mencari rezeki yang halal. No. Perempuan yang cakap itu, artis dia. Orang kritik dia kerana dia dangdut kan. Aku mana tahu dangdut macam mana. Nah, jadi orang kritik dia, kenapa kau begini-begini kan, orang ramai di bawah sana, laki-laki begitu begini, kau golek-golek punggung kau begitu. Dia bilang dia artis, dia dibayar untuk golek-golek punggung. Faham tak? Dan dia mengatakan apa? Penghujung ayat dia mengatakan, aku mencari rezeki yang halal. Nampak tak? Dia mengaitkan dengan amal kan? Mencari rezeki itu adalah bahagian daripada amal, betul? Nah, dia mengaitkan dengan amal. Dan dia mengatakan, dia mengandaikan amal itu bagus. Sebab dia mencari rezeki yang halal. Nah, nampakkah? Dia berfikir, dia meninggikan akal. Dia meletakkan akal dia itu tinggi. Dan dia melihat itu sebagai satu kemunasabahan. Nah, kalau demikian, kalau kita perhatikan sekarang tentang itu, isu itu sama saja. Kita padam perkataan Saleh. Nah, apa bezanya? Tidak beza kan? Nah, tidak beza dengan Mu'tazilah. Nah, yang kita fokuskan melihat perbezaan ini sekarang di bawah ini. Nah, sebab itu kata Imam Abu Hasan Asy'ari, ya. Ini katanya di dalam kitabnya. Nanti kita baca apa nama kitabnya, boleh sebut sudah. Allah. Itu hari boleh sebut sudah apa nama kitabnya? Muqalat Islamiyyin. Nah, kamu orang perlu ingat, sekalipun tidak mengaji kitabnya, ingat nama kitabnya pun kurang-kurangnya bagus sudah kan? Nah, Al-Muqalat Islamiyyin. Al-Islamiyyin. Begitu pak. Al-Muqalatul Islamiyyin. Nama kitabnya. Kita ada tu, nanti kita belajar pak. Siapa yang duduk di sini sampai 30 tahun? Nah, nanti kitab kita masuk dalam library, nah boleh cek Muqalat Islamiyyin. Okey? Nah, okey. Nah, sebab itu Imam Abu Hasan Asy'ari dalam kitab ini ya, dia menyebut tentang bahayanya sekiranya tasdik tidak tahu, ikrar tidak tahu, nah amalnya mungkin bagus dan sebagainya, tapi bahaya itu nantinya memudaratkan amal itu sendiri. Nah, jadi kita kita berpandangan betul. Banyak orang yang beramal, ya, tetapi luar daripada prinsip-prinsip akidah, ya. Sebab apabila kita bercakap prinsip akidah, kita belajar sudah semua orangnya. Orang yang belajarlah, bukan semua orang yang tidak belajar, kena belajarlah, itu kan? Kita belajar sudah secara, nah prinsip akidahnya perlu begini. Nah, diri kita di sini. Ini diri kita. Ya. Ihsan. Ya. Ini agama. Nah, Islam di sini dan di sini hak Allah disebut iman. Nah, iman, Islam, ihsan.
Nah, kita kasih sama saja. Nah, oke. Nah, prinsip akidah perlu begini. Perlu berdiri begini. Betul kan? Allah berarti iman. Nah, di sini tasdik. Keluar dari iman ini adalah akidah ataupun tasdik ya, terkait dengan akidah atau tasdik di sini berlaku di situ. Ya, keluar dari konsep Islam ini. Nah, ini dipanggil ibadah. Ya. Ikrar berlaku di situ. Ya. Kemudian keluar dari konteks ihsan ini, nah ini dipanggil adab. Nah, di sini berlaku apa ya? Amal. Nah, nampak kah? Boleh nampak susunannya? Nah, sama. Tasdik, ikrar, amal. Yang sedang kita bincangkan atas prinsip akidah ya, yang kita bincangkan ini. Betul. Nah, sama saja itu. Atau kita boleh buatkan satu lagi ya. Nah, kita boleh buatkan satu lagi, kecil sikit lah. Nah, hal yang sama. Nah, ini kita bercakap tentang akidah ya, konsep akidah. Nah, tasdik di sini, iqrar di sini, amal di sini. Tidak akan lari. Nampak kerantau? Nah, amalmu tidak memberi faedah apapun sekiranya kau tidak menerima agama. Nah, menerima agamamu tidak memberi faedah apapun sekiranya kau tidak ada tasdik. Nah, itu alasan Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala. Kita baca tentang Mu'tazilah, tapi kita bercakap tentang Imam Abu Hasan Asy'ari dulu supaya nanti kita dapat melihat perbezaan. Jelas ya? Okey. Jadi baca sudah kita tadi, Mu'tazilah meletakkan doktrinnya, dasarnya iqrar dengan lidah, kedua tasdik dengan hati, ketiga amal saleh dengan anggota badan. Nah, amal saleh saja kita sebut. Secara tidak langsung ketika kita membincangkan Imam Abu Hasan Asy'ari tadi, kita menjawab sudah perbezaannya dengan Mu'tazilah, betul? Jadi tadi kita kemukakan alasan Imam Abu Hasan Asy'ari kenapa tasdik dulu, tidak ikrar, betul kan? Nah, kita dapat sudah jawabannya. Dapat kan, rantau? Kau dapatkah jawabannya? Atau kau bela-bela macam perempuan ini juga, budak perempuan ini juga kah? Kau tidak dapat jawabannya. Nah, aku bercakap tentang Asy'ariyah tadi kan. Nah, dengan sendirinya, kenapa Asy'ariyah meletakkan tasdik dulu? Kenapa tidak ikrar? Aku cakap sudah tadi. Dalilnya adalah Al-Quran. Nah, artinya Asy'ariyah merujuk kepada wahyu. Betul. Nah, sekarang Mu'tazilah meletakkan ikrar dulu. Berarti bercanggah dia dengan Al-Quran. Bercanggah juga dengan hadis baginda Nabi SAW. Jadi, kenapa bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis? Kenapa dia masih mendoktrinkan ikrar dengan lidah itu sebagai tarkib yang pertama? Nah, kenapa? Itu penting itu. Ya, kerana dia melihat kepada rasional. Nah, baru kita lihat rasional apa Mu'tazilah ini. Nah, kita tidak boleh sentimen di situ ya. Kerana kita ahli sunnah wal jamaah, Mu'tazilah tidak boleh pakai. Jangan gitu Pak. Kita perlu mengkaji. Kalau kau meletakkan sentimen begitu, kau langsung tidak mau kaji. Kaji apa Mu'tazilah? Sama dengan kita letak sentimen kepada Wahabi. Kita langsung tidak mau kaji Wahabi. Apa salahnya kita kaji dulu? Begitu kan? Nah, dengan ilmu secara ilmiah, nah semestinya begitu. Nah, baru kita kaji. Mu'tazilah ternyata bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis dalam meletakkan tarkib, dalam meletakkan doktrin tarkib ini. Nah, bercanggah dengan Al-Quran kita baca sudah. Kalau bercanggah dengan hadis pun, nah hadis tidak akan menyalahi Al-Quran pada dasarnya, gitu kan? Nah, nanti kita berjumpa dengan hadis-hadisnya. Nah, bercanggah dengan Al-Quran berarti bercanggah dengan hadis. Tetapi dia tetap meletakkan doktrinnya begini. Nah, apa alasannya? Jadi kita jawab sudah tadi.
Mu'tazilah meninggikan akal. Dan mereka mendoktrinkan rasionalisme. Nah, itu doktrin mereka. Nah, sekarang kita cari apa rasionalnya. Apa rasionalnya? Nah, itu kita cari. Bukan kita pro Mu'tazilah, tapi kita mau melihat dari sudut mana Mu'tazilah meletakkan rasionalisme yang dasarnya adalah meninggikan akal sebagai tarkib yang ula, tarkib yang pertama. Nah, coba kau pikir ni sih. Kan? Nah, sebenarnya banyak kan? Banyak kalau kita lihat di dalam kitab khususnya macam Muqalat Islamiyin, dan nanti kita jumpa banyak Imam Hasan Asy'ari mengemukakan lebih daripada berapa banyak yang besar-besar saja 340. Yang pecah-pecah daripada hal-hal daripada yang besar itu berapa ratus kita tidak tahu kan. Nah, banyak yang pada dasarnya menampakkan boleh jadi kebohongan atau penipuan, dan boleh jadi kelonggaran yang menampakkan itu, kan? Nah, kita kaji sikit lah, sesuai dengan pengajian kita di sini. Rasional bagi mereka adalah orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah adalah Islam, betul kan? Nah, itu rasional mereka, paham kan? Nah, kalau mengucapkan 2 kalimah syahadah itu, bukan isu Islam di sini. Mengucapkan 2 kalimah syahadah itu berarti beriman sudah. Firaun ketika dia mau tenggelam di dalam air, Firaun, la'natullah, ketika dia mau tenggelam di dalam air, nah dia mengucap syahadah itu. Inni an ashhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Musa Rasulullah. Nah, berarti Firaun mengikrarkan syahadah, betul kan? Nah, Allah kemudian menyatakan bahawa dia dilaknat, Allah mengazabnya. Itu Al-Quran menceritakan itu, betul? Nah, jika mengucap itu boleh disabitkan dengan mengikrar. Ikrar di sini istilah ikrar. Ikrar itu boleh disabitkan dengan iman. Nescaya Allah menerima Allah menerima Firaun, betul? Ya? Nah, itu alasannya. Ini alasan kita. Kita menyangkal rasional. Tetapi pada sisi Mu'tazilah itulah rasional. Itu kemunasabahan akal. Pada kita itu bercanggah dengan ayat Al-Quran. Itu bercanggah dengan hadis baginda Nabi SAW. Itu bercanggah dengan wahyu pada kita ahli sunnah. Nah, pada Mu'tazilah itulah kemunasabahan. Mereka melihat itu sebagai rasional. Ya kan? Jadi bila dia ikrar 2 kalimah syahadah, berarti dia ada iman sudah. Paham tak? Nah, implikasi kita lihat dari sudut implikasi, umat akan menjadikan ucapan 2 kalimah syahadah atau ikrar itu sebagai kayu pengukur kepada iman. Nah, ini implikasi. Paham lagi? Nah, umat akan menjadikan ikrar 2 kalimah syahadah itu sebagai kayu pengukur kepada iman. Nah, sampai-sampai nanti muncul percakapan-percakapan. Nah, aku pun mengucap 2 kalimah syahadah macam kamu juga. Kan? Nah, kalau itu percakapan, berarti dia menjadikan ucapan 2 kalimah syahadah itu sebagai ukuran kepada iman. Dan itulah yang terjadi sekarang dalam umat sekarang. Betul kan? Nah, asal dia tahu mengucap 2 kalimah syahadah, nah dia merasakan dia beriman sudah. Di mana-mana pun. Bukan di Malaysia kita saja, di Indonesia pun sama saja. Nah, mereka menjadikan ucapan 2 kalimah syahadah itu sebagai ukuran kepada iman. Aku mengucap 2 kalimah syahadah, aku beriman. Dan mutaakhir umat kita sekarang pun sama saja. Nah, dia pedulikan enggak yang namanya nanti ibadah ke apa? Dia tidak peduli apa? Faham kan? Dia peduli ke akidah ke apa? Dia peduli ke? Dia tidak peduli apa? Dia kirakan, dia andaikan yang dia mengucap 2 kalimah syahadah.
Jelas ya? Nah, sama saja artis-artis yang kita sebutkan tadi, nah namanya kita tidak sebut. Nah, dia mengandaikan dia orang beriman. Maka dia beramal, dia mengandaikan bahwa dia sedang beramal, mencari rezeki yang halal. Nah, begitu. Sekalipun dia buat maksiat, paham tak? Bebas langsung daripada terikat itu tasdik kan? Bebas langsung daripada tasdik, bebas langsung daripada akidah. Tidak menyangkut, tidak ada kena-mengena. Paham tak? No. Itu implikasi, kesan buruk terhadap doktrin tarkib Mu'tazilah ini. Nah, itu satu sisi. Sisi lain, nah mereka boleh saja mendakwakan mereka Islam seperti kita. Betul? Dalam perbincangan siapa namanya? Ulama Mesir. Mahmud Mamduh dalam mensyarahkan Muqalat, antara petikan beliau adalah umat telah terjangkit dengan doktrin ini. Kan? Doktrin ini pada zaman kewujudan Mu'tazilah, nah umat telah terjangkit dengan doktrin ini. Nah, terbawa-bawa sampai sekarang. Doktrin ini terbawa sampai sekarang, bukan semakin parah di dalam umat, sampai menjadikan umat itu ilmani. Istilahnya ilmaniyin. Yang kemudian terdengar ya. Ilmani artinya orang yang bebas daripada, ilmani itu sama saja maknanya dengan komunisme. Tapi perkataan ilmani itu dijuruskan oleh ulama, antaranya Said Ramadan Al-Buti, ya. Mereka menjuruskan ilmani itu dengan sekular. Paham tak? Nah, membarahnya doktrin ini di dalam umat Islam, nah memunculkan yang namanya sekular, ya, yang di istilah Arab yang disebut dengan ilmani. Ya, ilmani pada dasarnya lebih buruk daripada sekular, tetapi Said Ramadan menamakan ilmani itu sebagai sekular. Kan? Nah, kenapa? Karena meletakkan diri beragama itu dengan mengucap 2 kalimah syahadah saja. Bukan mengucap dengan tahu mengucap 2 kalimah syahadah saja. Paham tak? Nah, sebab itu hari ini tahu mengucap 2 kalimah syahadah, pakai slow pendek main golf, dia tidak peduli sembahyang kah, tidak peduli apakah. Nah, ibadah dia tidak peduli, akidah dia tidak peduli, adab lagi-lagi dia tidak peduli. Betul kan? Akidah tidak peduli, ibadah tidak peduli, adab langsung dia tidak peduli. Nah, hancur. Tapi kalau ditanya perasaannya, sudah barang tentu dia merasakan dia beriman. Betul. Nah, inilah implikasi daripada doktrin Mu'tazilah kemudian menjadi sekuler, atau bahasa Arabnya disebut ilmaniyun. Ya, dan umat sedang dibuai dengan doktrin ini tanpa sadar. Jelas ya? Nah, okey. Jadi kita baca sudah, ketiga-tiganya kita baca, maknanya kita faham sudah. Okey, jadi kata musannif, kata mereka itu ay Mu'tazilah. Kata mereka itu ay Mu'tazilah. Nah, doktrin ini bukan kata ya. Kata di sini bukan berarti cakap ya. Kata di sini bermaksud doktrin yang menjadi dasar. Barang siapa ada baginya ikrar. Nah, ini implementasi doktrin yang menjadi dasar itu. Barang siapa yang ada baginya ikrar, nomor 1 dia kan, tarkib nomor 1 dia. Dan tasdik, nah itu tarkib nomor 2 bagi Mu'tazilah. Dan tiada ia mengerjakan amal soleh, ya, tetapi tiada tidak ia mengerjakan amal soleh, dia tidak melakukan amal. Hakikatnya tidak perlu disebut amal soleh, tapi boleh saja, kan? Kerana amal soleh itu maknanya kita belajar sudah.
harap masih ingat. Ingat kami sih. Nah, aku tanya balik saja ini. Kalau kau mau marah, kau marah apa? Aku tanya balik saja. Aku takut juga kau marah kau. Kalau kau marah kau marah aku balik. Kau marah aku balik, kau tidur sampai tidak bangun. Nah, tinggal jul seorang-seorang saja terpontang-panting dengan rantau di sini. Aku tadi bawa BO sana buat kerja, dan tengok jul seorang-seorang pergi parking BO, datang tolong jul. Nah, cerita Mizi tentang amal. Analogi kau punya analogi kau cakap kasih tahu semua orang. Kau belajar cakap, jangan kau bilang tak tahu mau cakap macam mana. Aku tengok kau pandai saja cakap. Ayat saja, awet-awet itu kau pandai saja ayat. Kau belajar dari siapa? Ayat-ayat awet itu kau belajar dari siapa? Nah, tidak ada siapa mengajar kau kan? Mungkin kau ada kawan-kawan yang mengajar, nah, itu terserah Pak. Tapi sekurang-kurangnya kau pandai. Kenapa ini kau tidak boleh pandai? Kau cakap Pak. Sesungguhnya amal itu terbahagi kepada berapa? Nah, kau pun cerita yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, yang kelima apa. Dan kesimpulannya keseluruhan ini disebut sebagai amal soleh. Nah, begitu. Itu pun aku mau atur kau kah, aduh. Kuat sikit Puan, pacik-pacik belakang mau dengar. Nah, kasih definisi Pak, amal fardiyah itu apa? Nah, kau sedang mengajar orang sekarang. Kau punya murid berada di depan kau 3.000 orang. Sedang mendengar kau punya kuliah. Terus. Nah, ini nasib baik ku tanya Pak. Jika aku tidak tanya, nah, kau pun tidak cakap. Pakai macam itu saja. Okey, terus. Amal-amal yang mabuk tuhau. No, kau buang masa banyak Pak Mizi. Kau tengok jam berapa sudah tu. Semua orang lapar nasi sudah. Mau cakap itu saja. Macam orang mabuk ketom saja. Kau tahu tak? Kau ingat Pak, yang itu belajar semua orang sudah. Kau ini ku marah saja dengan orang perempuan, budak perempuan ni. Kau pun makasih ku marah orang lelaki juga kan? Hal-hal kecil macam itu pun tidak ingat. Ingat tapi mau cakap susah. Kau cakap dengan pokok kelapa sawit. Nanti BO dia orang bawa mana BO? Itu ada BO, kau cakap dengan BO Pak. Kau jangan pelik, rantau pernah cakap dengan BO. Kau duduk di depan ini, kau ceramah dengan BO tu. Nanti kau boleh Pak. Aduh. Okey Pak. Nah, okey. Perhatikan ya. Perhatikan apa? Perhatikan kebobrokan doktrin. Bobrokan. Bahasa apa aku pun tidak tahu. Doktrin Mu'tazilah ini antaranya ya. Barang siapa ada baginya ikrar, berarti tarkibnya bagus. Dan tasdik. Ya. Dan tetapi sebenarnya itu. Dan tetapi. Tiada ia mengerjakan amal soleh. Jadi kita letakkan ayat tetapi supaya kita boleh memahami ayat. Dan tetapi tiada ia mengerjakan amal soleh.
maka orang itu iaitu tiada mukmin. Maka orang itu, nah dia meletakkan perkataan ia itu. Nah, ia itu bahagian daripada isim isyarah kalau dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab enggak hakadha. Ini isim isyarah juga kan? Maka orang itu iaitu tiada mukmin. Nah, orang itu dihukumkan tiada mukmin. Padahal sempurna tarkib menurut doktrinnya. Ya. Sempurna tarkib menurut doktrin Mu'tazilah. Ikrar dengan lidah, tasdik dengan hati, amal dengan anggota badan. Tidak sempurna tarkib. Ya betul. Ada dua saja di situ. Tiada ia mengerjakan amal saleh. Tarkib yang ketiga itu tidak ada. Maka orang itu iaitu tiada mukmin, tidak beriman, dikirakan sebagai tidak beriman dalam doktrin mereka. Kenapa? Karena ketiadaan amal saleh. Karena ketiadaan amal. Jadi ketiadaan amal itu didoktrinkan sebagai tidak mukmin. Faham kah? Nah, nombor dua, itu perbezaan besar kedua Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Jelas ya? Nah, kalau di Asy'ariyah tadi ada tasdik, ada ikrar, mukmin, beriman dia. Ya. Nah, di sana muncul istilah mukmin yang asi. Dia mukmin, cuma mungkin dia masih derhaka kepada Allah SWT yang tidak sampai membatalkan imannya. Jelas itu. Aliran Asy'ariyah. Aliran itu yang kita pegang. Ya. Maka kita menghukumkan orang yang tidak salat, nah dia tidak jadi kafir. Melainkan dia mengingkari hukum wajib salat. Ya kan? Orang yang apapun tidak menjadi kafir dia. Dia masih beriman. Nah, karena itu dia mati, kita sembahyangkan jenazahnya. Ya, kita kafankan dia, kita kebumikan dia. Karena kita memandang mereka masih beriman. Ya? Cuma asi saja. Cuma bermaksiat saja kepada Allah SWT. Betul? Nah, kalau berdasarkan kepada Mu'tazilah ini, dengar ya, ada tasdik, ada ikrar, tidak ada amal saja, tiada mukmin. Nah, tiada mukmin artinya apa? Nah, tiada mukmin artinya kafir. Itu bahasa dalam disiplin ilmu tauhid. Nah, tiada mukmin bahasa dalam disiplin ilmu fiqh, itu dipanggil murtad. Betul? Nah, ilmu fiqh dia jarang mengutip isu iman. Dia akan mengutip isu Islam. Nah, batal agama artinya murtad. Wa may yartadid minkum an dini. Nah, itu dalilnya. Kan? Masya Allah. Ternyata doktrin Mu'tazilah ini satu sisi pandang ganasnya brutal, atau enggak brutal? Satu sisi pandang seperti ganas saja. Tidak mukmin, tidak beriman karena tidak mengerjakan amal saja. Specifically, secara khususnya amal fardiyah. Nah, jadi kafir sudah. Tiada mukmin artinya jadi kafir sudah. Nah, kalau akidah ini kalau doktrin ini dipegang, nah habis bah. Bukit Selambau ini banyak lah yang kafir paling banyak, kan? Nah, tempat lain kita tidak tahu, Pak. Habis yang berkaraoke semua, kan? Allahu Akbar. Terus, maka orang itu tiada mukmin karena ketiadaan amal saleh. Yang menjadi permasalahan besar, tiada mukmin orang itu tiada mukmin karena ketiadaan amal saleh, dan dia tidak mukmin dan tiada ia jadi kafir. Di sini masalah besar ini. Orang itu tidak mukmin, orang itu tidak beriman, tetapi tidak jadi kafir. Nah, jadi macam mana itu? Nah, ini satu doktrin lagi, maklumat tambahannya dalam ahli sunnah wal jamaah. Nah, termasuk dalam doktrin ahli sunnah, ya, dia panggil apa ya? Konsep isnain, konsep dua. Ya.
istilah Arab apa dia sebut, lupa sudah. Kita terjemahkan konsep dua. Konsep dua. Ya. Nah. Konsep dua. Ya. Contohnya hak. Ya. Yang keduanya batil. Ya. Konsep ini. Dosa, pahala. Ini konsep Ahlussunnah wal Jamaah ini. Kan? Hidup, mati. Konsep kalau dalam konteks kita sebut lawan itu pun boleh kan? Hak lawannya batil, dosa lawannya pahala, hidup lawannya mati, itu kan? Nah, contoh lagi, 4, iman lawannya kafir. Betul kan? Nah, apa lagi kita mau tambah? Konsep isnan, konsep dua ini. Hidup lawannya mati, syurga neraka. Betul kan? Syurga lawannya neraka. Ada lagi wah. 6, nikmat lawannya azab. Kan? Nah, terus seterusnya begitu Pak. Konsep isnan dipanggil. Nah, konsep isnan ini merupakan bahagian daripada doktrin akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tapi bagian kecil ya. Ini bukan pokok. Dia bagian kecil saja. Bagian dipanggil furu'nya. Cabang-cabang. Jelas ya? Lagi konsep isnan. Oh, toki itu bawa barang apa meniaga? Oh, toki. Ini toki itu bawa barang meniaga. Ya. Nah, jadi kalau berdasarkan kepada doktrin kita Ahlussunnah wal Jamaah, nah ini konsep ini, hak lawannya batil, dosa, pahala, hidup, mati, dua saja. Ini dua saja. Jadi tidak ada tiga di tengah-tengahnya, paham enggak? Nah, hidup pertama hidup, hak lawannya batil. Nah, itu saja. Iman, kafir. Nah, sedang yang kita sedang fokus sekarang ini tentang iman dan kafir. Paham enggak? Nah, jika tidak beriman, maka yang keduanya, konsep yang keduanya adalah kafir. Nah, ini Ahlussunnah. Sekarang datang Mu'tazilah. Nah, itu datang Mu'tazilah. Datang Mu'tazilah, doktrinnya dalam hal ini doktrinnya iman, antara iman dengan kafir itu wasitah. Jadi iman sini kosong, kan? Sini kafir. Nah, wasitah inilah dia meletakkan ada satu hal lagi ya. Dia meletakkan di sini ada satu hal. Nah, kita meletakkan ada satu hal. Jadi dia memecahkan konsep isnan ini, konsep dua ini menjadi tiga. Faham enggak? Nah, pada sisi Mu'tazilah, hak, batil, tengah-tengahnya mesti ada sesuatu. Campur hak dan batil. Faham enggak? Kan? Nah, kalau kita ini Ahlussunnah ya, hak, batil, dua saja. Mu'tazilah, mungkin kita ambil ini ya, kita ambil nombor 1. Hak, batil. Jadi, tengah-tengah ni ada, yaitu 50-50. 50 hak, 50 batil. Mungkin begitu. Faham tak? Ini hak yang sempurna, 100%. Ini batil yang sempurna, 100%. Kita katakan ini 100%, ya. Ini pun 100%. Manakala yang tengah-tengah itu 50-50. Ini doktrin Mu'tazilah ya. Nah, jadi kita kiaskan iman 100% atau kafir 100%, atau diambil yang tengah-tengah ini ya. Yang tengah-tengah ini diletakkan 50-50. Faham enggak? Nah, itu bentuk doktrinnya. Nah, kalau Ahlussunnah dua saja. Jul, kalau kau tidak buat dosa, kau buat pahala. Kan? Nah, Mizi, kalau kau tidak hidup, kau mati lah. Tahu tak?
Kau jangan sampai boleh cakap mati banyak kali mesti. Bahaya kau tahu tak? Jadi, rantau, kalau kau tidak masuk syurga, kau masuk neraka. Kan? Nah, sekarang hasil daripada doktrin Mu'tazilah begini, nah semuanya jadi tiga. Semuanya jadi tiga. Ahli sunnah konsepnya dua saja, datang Mu'tazilah jadi tiga. Semua doktrinnya tiga. Okey? Nah, mereka terkenal dengan istilahnya adalah manzilah bainal manzilatain. Ya, konsep tiga itu. Nah, konsep tiga ini satu, ini dua, ini tiga, ini dua, ini tiga, yang ketiganya ini. Ya, nah mereka meletakkan konsep ini dengan nama manzilah bainal manzilatain. Konsep manzilah bainal manzilatain ini nah menyeluruh dalam semua hal. Ya, contoh yang kita sebutkan di sini, hal hak, hal batil. Nah, Mu'tazilah pun ada hak, ada batil. Nah, tengah-tengah ada apa? Dan istilahnya menyeluruh semua hal. Nah, jadi apa manzilah bainal manzilatain? Manzilah bainal manzilatain ini tempat di antara dua tempat. Nah, ini dikatakan satu tempat. Ini dikatakan satu tempat. Nah, dia di antara dua tempat berarti tengah-tengah. Nah, itulah manzilah bainal manzilatain maksudnya. Jadi, ini antara iman dan kafir. Kalau kita bawa antara syurga dengan neraka, syurga tengah-tengahnya, nah di sini neraka. Kalau ahli sunnah tidak masuk syurga berarti masuk neraka. Tidak masuk neraka berarti masuk syurga. Nah, itu ahli sunnah. Datang Mu'tazilah, nah ini satu tempat, ini satu tempat. Nah, ada di antara dua tempat ini, ada satu di tengah-tengahnya. Faham tak? Nah, di situ ada tempatnya. Ini doktrin Mu'tazilah. Jelas ya? Doktrin. Ya. Hah? Rasional. Yes. Tak ada. Dia kalau ada dalil pun tak munasabah dengan akal, dia tolak. Macam Wahbi. Sama aja. Kalau ada dalil pula dia tanya sahih tak sahih. Mula dia kata tak ada dalil. Bila orang mendatangkan dalil, dia tanya pula sahih tak sahih. Kan? Pula dah. Bila kita habaq kata Bukhari menyahihkan, dia kata Bukhari membawa hadis palsu banyak. Dia pergi tu pula dah. Ini dikatakan Wahbi. Ya kan? Dia berdiri dengan rasional. Sebab itu Wahbi dia fikir tak munasabah. Mana mungkin kata Rasulullah dia cerita tentang Nabi Muhammad bila beranak cahaya menerangi. Mana mungkin. Itu kan dia kata bid'ah saja. Sebab dia menganggap Nabi Muhammad SAW macam postman. Main bawa wahyu hantar kita balik habis. Dah. Terus kenang dia. Itu. Wahbi. Wahbi siapa? Mu'tazilah. Itu. Okey. Boleh nampak? Okey, terus kita. Jadi tiada mukmin, maka orang itu iaitu tiada mukmin kerana ketiadaan amal soleh. Sebab apa dia hukumkan tiada mukmin? Sebab tidak ada amal soleh. Nah, di sana dia menjadikan amal soleh itu sebagai tarkib. Faham tak? Dia menjadikan amal soleh itu sebagai bagian daripada tarkib. Nampak terus itu. Kena katanya tiada ia jadi kafir, tetapi tak jadi kafir. Kenapa tak jadi kafir? Kerana ada baginya ikrar dan tasdik. Dan kerana dia meletakkan sebab ada baginya ikrar dan tasdik. Jadi kerana ada ikrar dan tasdik itu, maka dia tidak jadi kafir. Nah, jadi implikasi. Kita cakap dulu implikasi ya. Implikasi daripada situ, daripada ada ikrar, tasdik ini adalah hal yang tersembunyi. Kan? Nah, siapa pun boleh mendakwakan, tapi hakikatnya Allah SWT saja yang maha tahu. Nah, jadi fokusnya adalah ikrar begitu, kan? Fokusnya adalah ikrar. Nah, ketika dia mendakwakan orang itu tidak jadi kafir disebabkan ada tasdik, ada ikrar. Tasdik tidak nampak, yang nampaknya ikrar. Nah, ketika itu mereka seolah-olah meletakkan hukum orang yang mengikrar, orang yang berikrar itu mukmin. Faham tak? Nah, orang yang berikrar itu mukmin.
Tidak kira siapapun. Jelas tak? Sebab tasdik adalah satu urusan pada sisi ahli sunnah. Tasdik itu adalah sesuatu yang bersifat apa ya? Bersifat tersembunyi. Pada sisi kita ahli sunnah juga, gitu kan? Nah, tandanya nanti dilihat pada ikrar. Betul kan? Tapi tarkib kita tetap tasdik dulu, kemudian baru ikrar. Sedangkan tarkib Mu'tazilah ikrar, kemudian tasdik. Nah, jika mereka mendoktrinkan ada tasdik, ada ikrar, ya. Nah, karena itu tidak jadi kafir. Karena ada tasdik, ada ikrar. Nah, berarti tasdik adalah hal yang tersembunyi, yang tinggal hanya ikrar. Nah, berarti mereka menghukumkan, mendoktrinkan dan mendasarkan ada ikrar saja orang itu beriman. Betul? Begitu kan? Boleh nampak kan? Langsung itu. Ada ikrar saja beriman, ada ikrar saja beriman. Nah, disitulah implikasinya nanti umat berpegang dengan ada ikrar saja beriman. Nah, yang kita sebutkan tadi menjadikan ikrar itu sebagai kayu ukur kepada iman. Nah, sampai sekarang tadi kita sebut sudah, mereka tidak peduli kepada akidah. Nah, apalagi mau belajar tentang akidah, mau belajar tentang iman, mau belajar tentang tauhid, nah, mereka tidak peduli. Bahkan mereka menjadi pengkritik besar. Oh, akidah ini sifat 20 ini mengaruh, tidak ada dalam hadis. Ini merapu zaman Rasulullah, tidak ada. Dia sendiri tidak pernah belajar. Bukan? Dia sendiri tidak pernah mengambil tahu. Nah, mereka berpegang dengan rasionalisme, mengucap, berikrar, ikrar, beriman sudah. Tasdik kita berpegang dengan makna pegangan. Okey. Yes. Yes, itu yang sedang kita bincang. Aha. Apakah dia beriman? Soalannya begitu. Dok. Dia jawab sudah. Imam Abu Hasan Asy'ari jawab tadi saya sebut tadi itu. Kan? Bahkan Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan ini lebih bahaya. Kenapa lebih bahaya? Dia tak tahu kata dia sebenarnya dia kafir, dia tak tahu kata dia sebenarnya murtad, dia tak tahu kata dia sebenarnya batal iman Islam dan sebagainya. Lebih bahaya lagi menurut Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala. Ya, itu yang kita sebutkan tadi. Kerana ummah kita sudah terracun dengan doktrin yang kita sebut ni, doktrin Mu'tazilah ni. Doktrin ikrar itu sebagai kayu pengukur kepada iman. Jadi kalau kita bercakap tentang istilah society yang kita sebutkan tadi, ya, kita sedang berada dalam masyarakat yang tak ketahuan iman Islam, tak ketahuan pun. Kita sedang berada dalam masyarakat yang berpegang teguh dengan rasional, berpegang teguh dengan akal. Ucap dua kalimah syahadat, tahu mengucap dua kalimah syahadat adalah iman, adalah mukmin. Kita sedang berada di dalam masyarakat itu. Cuma kita tak boleh bagi fatwa lah. Kalau kita bagi fatwa kan, kita tak boleh keluar ke dalam bawah lah. Yes, tapi realitinya itu. Bukan kita kata sekarang. Imam Abu Hasan Asy'ari menyebutnya pada ketika dia berada. Dia menyebut dah. Kan? Berdasarkan kepada prinsip-prinsip akidah yang diajar oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, keadaan kita sekarang ni dikelilingi oleh kafir, sekalipun kopiah lepas sembahyang dan sebagainya. Jadi kita tidaklah bersifat nak menghukum orang, cuma kita melihat secara ilmiah. Nah, dari sudut ilmunya satu hal yang perlu diperbincangkan, Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, lepas kita daripada, ya kalau kita istilahkan penyakit lah, kan? Itu saja. Tak faham apa tasdik iman, tak faham apa Islam. Walaupun pada dasarnya boleh diterima sekurang-kurangnya darurah. Sekurang-kurangnya kita belajar dah tu secara darurah, boleh. Tetapi darurah itu sendiri pun menuntut kita belajar. Yang para ulama sepakat darurah itu adalah fardu ain. Ya kan? Al-fardu ain pun tak belajar, tak ambil tahu, tak nak ambil tahu, tak tahu apa.
Ada orang yang kita tanya iman tu apa? Iman tu iman lah. Apa dia? Iman. Loh. Dia ada tahap-tahap lah. Dalam Islam ni dia ada tahap-tahap lah. Kita, responsible kita adalah siapa yang di bawah tanggungan kita, gitu kan. Jadi kita tengok tengok yang berada di bawah tanggungan kita tak faham, kita cuba fahamkan lah. Itu saja. Nah, dalam memahamkan orang lain pun kita ada benda yang kita tak tahu, kita perlu menunjukkan kepada dia siapa yang tahu dan sebagainya kan. Allah SWT dia tak bagi pengetahuan kepada seseorang ni semua dia tahu, tak boleh kan? Jadi kawan ni tahu yang ni, kawan ni tahu yang ni. Jadi apabila disatukan seluruh pengetahuan itu, berarti siapa yang melihatnya, mempelajarinya, dia akan dapat tahu banyak benda lah. Itu saja kan. Yang menjadi permasalahan umat ni, dia tak mau terjun kepada dunia ilmu yang kita sebut dah semalam, kita tulis kerohanian Islam tu. Dia tak mau terjun yang tu. Kalau dia terjun dalam dunia ilmu pun, dia terjun dalam dunia ilmu yang ekonomi, terkait dengan ekonomi. Dia nak cari makan, whatever, itu je lah. Itu permasalahan kita. Padahal kerohanian Islam itu dari sudut ilmunya bukan soal cari makan saja, soal hubungan kita dengan Allah. Nanti kita cari makan dalam keadaan berhubungan dengan Allah, selamat kita. Sama saja dalam soal hidup pun, bila kita hidup dalam keadaan berhubungan dengan Allah SWT, selamatlah. Hubungan itulah yang kita duk bincang dalam disiplin tauhid. Kita duk panggil tasdik tu. Jadi andaian kita ada ikrar tapi tak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu andaian kita kan. Ada ikrar, ada amal, semayang bagus semua, tapi hubungan dengan Allah SWT tak ada. Macam mana? Sedangkan kita belajar hubungan itu nak jadinya hubungan dalam teori apapun perlu dibina, dibentuk. Salah satu sifat membentuk, membina itu adalah memahami. Bahasa mudah cakapnya, kalau manusia dengan manusia, kita faham dia, dia faham kita, kan? Baru boleh bentuk hubungan. Nak menikah satu kah, dua kah, tiga kah, kan? Dia betul-betul manggil, tak tipu punya. Baru hubungan itu dibentuk. Jadi makna mudahnya, hubungan itu perlu dibina, dibentuk. Sama sajalah dalam konsep kita dengan Allah SWT pun, hubungan itu perlu kita bina, perlu kita bentuk. Melalui apa? Nah, jawapannya sampai melalui ilmu. Mana ada cara lain? Kan? Nah, disitulah kita balik kepada tuntutan fardu ain. Kena belajar tauhid, tahap ni, tahap ni, tahap ni. Fardu ain itu adalah benih lah. Benih yang kemudiannya akan menumbuh, mencambahkan sepohon pokok yang rindang, yang kita boleh bernaung di bawahnya. Majas dia tu. Itulah yang tak jadi kepada umat sekarang. Umat sekarang tu merapu, ya. Kita andaikan lagu tu lah. Jadi kita lebih cakap pun Allah Ta'ala tarik kita pula saat ni kan. Tapi kita bercakap dalam bahasa muhasabah kita. Umat sedang merapu. Tak merapu apa, karaoke tu lagi ramai. Karaoke simpang 3 tu. Maji lalu. Oh, maji lalu kot ni. Kalau lalu tu kan. Oh, hak baru ni perkata dahsyat. Dia punya sound system tu 50,000 megawatt. Oh. Kalau tu bergegak dia berkata. Kan? Oh, lalu kot tu kita punya kereta bergegak. Ini nak kira macam mana? Itulah persoalan, kita balik pada persoalan tadi. Imam Abu Hasan Asy'ari bercakap dah pada zaman dia berdepan dengan Mu'tazilah yang beraja pada masa itu, ya. Mu'tazilah menguasai kerajaan, berarti beraja mereka pada masa itu. Jadi macam mana mereka berdepan itu. Jadi isu dia kurang lebih sama macam lah. Ya, pada kita ahli sunnah. Pada kita ahli sunnah, amal soleh itu adalah implikasi daripada tasdik yang benar, ikrar terhadap agama yang betul. Memang pada kita ahli sunnah. Tapi Mu'tazilah dia tidak mengaitkan dengan hal tu. Dia rasional, dia mengucap 2 kalimah syahadah Islam. Kalau apa? Itu yang kita katakan
Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah ni sebenarnya dia mai daripada doktrin Jabariyah, dia mai daripada doktrin bebas. Itu free, ya kan? Jadi bebaslah. Nak tahu mana langsung mengucap dua kalimat syahadat Islam sudah. Pasal dia pun pegang hadis juga. Antara hadisnya ialah masuk syurga siapapun yang ada di dalam hatinya iman walaupun sebesar zarah. Itu hadisnya. Dia berpegang hadis tu. Walaupun ada hadis lain yang datang mengatakan bahawa akan dimasukkan neraka syirik dan sebagainya, dia tak pakai tu. Dia kira ada iman. Dan iman pula dia sandarkan kepada mengucap dua kalimah syahadah tu, ialah ukuran dia. Aku pun mengucap macam apa orang pun duk kata nampaklah tu. Ini implikasi lah kan. Dan sesungguhnya sedap atau tak sedap, itulah keadaan umat kita sekarang. Itu bukan Islam, dia pun sendiri dia mengaku dia tak Islam, dan dia sendiri pun dia mai daripada Hindu sebenarnya. Hadi minallah tu. Dia tu sebenarnya Hindu. Dia Hindu Jogja. Yang pi dia bengak-bengak belaka, buat bodoh belaka. Jadi itu. Depa duk kagum dengan dia punya, orang panggil apa? Kita nak panggil apa? Kebolehan. Sihir lah yang sebenarnya. Dia duk kagum dengan dia punya sihir, dengan dia punya sya'wazah. Itu ya. Adalah kemampuan-kemampuan dia tu kan. Jadi pakat duk kagum lah. Ayah Pin dulu pun tak ada hal apa pun pakat kagum kan. Tahu tu ya. Rosot. Jadi puncanya kita balik kepada itulah, tak ada pegangan, tak ada ilmu. Habis. Okey, kita habiskan ayat ni. Dan kerana ada baginya ikrar dan tasdik, demikianlah sebahagianlah, bukan keseluruhannya, demikianlah i'tiqad Mu'tazilah diisbatkan oleh mereka itu wasitah antara iman dan kufur. Kita akan sambung di situ. Kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan kita sempatlah. Allah Ta'ala bagi kita sempat untuk faham. Faham ilmu, faham doktrin Ahli Sunnah wal Jamaah pasal apa, kenapa, mengapa sekurang-kurangnya kan. Tidak kita pun main tangkap muatnya ni kan, tahu apa. Kalau kita berpegang dengan Mu'tazilah, senang hidup kita. Apa pun boleh. Kan? Tidak ada yang tidak boleh, melainkan semuanya boleh belaka. Itu kan. Jadi kita ucap dua kalimah syahadah. Kan? Kita nak melalak sambil mabuk pun tak apa, nak penin sambil cerah pun tak apa. Kan? Tak ada hal apa. Jadi kita kerti, kita ucap dua kalimah syahadah. Itulah. Allah ya Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak? Ada nak tanya tapi tak tahu nak tanya macam mana. Jadi kena reject. Kodkan soalannya dulu. Terkait dengan isu kita, okey kita bincang. Kalau tak terkait dengan isu kita tunggu dulu lah. Ada tak sama. Tasdik Mu'tazilah ni macam lain. Dia akan sampai 4 dia nanti. Kan? Tasdik Mu'tazilah macam lain, ikrar Mu'tazilah pun macam lain. Macam kita duk terjemah dalam tasdik kita Abu Hasan Asy'ari, simpulan ikatan dengan tali temali yang menambat. Itu. Tapi pada Mu'tazilah tasdik dia macam lain, lebih ringan lah. Tasdik itu sendiri pun dia berdasarkan kepada rasional dia. Kan? Sama dengan ikrar. Ikrar pada kita Ahli Sunnah menerima agama. Kan? Ikrar pada Mu'tazilah mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. That means siapa saja boleh ucap syahadah, beriman dia. Datang kawan tu nama Aromogom, dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, nak beriman. Dia semudah itu.
Jadi pada pandangan kita ahli sunnah yang mengkritik, nah kalau demikian mudahnya faham Mu'tazilah, berarti siapa pun boleh mengaku Islam. Di situlah kenapa dan mengapa Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala dalam saya sebut dah tadi Muqalat Islami, dia mengatakan kita berdepan dengan musuh yang seperti kita. Itu dia. Dia bacalah hadis Nabi SAW tu. Kita akan berdepan dengan musuh. Dalam arti kata Mu'tazilah ini, dia akan mencetuskan musuh balik kepada umat Islam dengan satu perkara ya, mengucap 2 kalimah syahadah. Itu maksud dia. Boleh faham kita sebut? Jadi keliling kita mengucap 2 kalimah syahadah macam kita, tapi sebenarnya bukan bahagian daripada kita. Tak bahaya memang. Kan? Dia cerita ada satu masa kami mengaji dulu. Ini almarhum Tok Bojo Maksudi je. Dia cakap pasal di mana tak tahu. Tak ingat di mana. Dia cerita pada masa tu. Mereka nak menyelamatkan diri. Ini sejarah lah, ini sejarah. Mereka nak menyelamatkan diri. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi kebetulan kerajaan pada masa itu adalah Abbasiyah. Mengucap 2 kalimah syahadah, Islam. Malam tidur kena sembelih habis. Dia ada sirah tu. Saya tak ingat dah sejarah tu. Kan? Dah pergi kampung tu semua pakat ucap 2 kalimah syahadah. Kami semua Islam. Dah pada pegangan depa Mu'tazilah, hang ikrar 2 kalimah syahadah, hang beriman. Jadi okeylah, tak apalah. Malam puak ni tidurlah berkhemah tu. Besok bangkit mati habis semua. Kena sembelih dengan orang hak mengucap 2 kalimah syahadah tu. Saya tak ingat sejarah tu. Cerita sejarah tu tentang mana. Tapi guru kami pernah cerita tentang tu kan. Nak habaq kita kata, satu dia nak cerita tentang bahayanya pahaman ini, golongan ini, ya kan? Jadi dia kaitkan dengan sejarah tu. Jadi totally berbeza lah, totally berbeza. Tasdik mereka dengan tasdik ahli sunnah, ikrar mereka dengan ikrar ahli sunnah tak sama lah. Itu saja. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.